Hai guys, kalian tahu gak sih bahwa proses paling panjang dalam hidup seseorang adalah proses menerima dirinya sendiri, dan itu gak akan pernah mudah. Karena apa? Karena musuh terbesar seringnya bukan dari orang lain, tapi dari kita yang selalu merasa gak cukup. Dan mari kita bahas guys. Halo semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan. Dan terima kasih kamu sudah memilih hadir dan menemani obrolan yang singkat dan santuy ini ya guys. Dan obrolan kita ini bukan tentang mengubah hidupmu secara drastis, bukan mengubah hidupku, bukan juga tentang motivasi keras, dan bukan tentang menyuruhmu jadi orang lain gitu. Ini adalah tentang satu hal yang sering terdengar sederhana banget tapi paling sulit kita lakukan, yaitu menerima diri sendiri dan merasa cukup. Banyak dari kita hidup dengan perasaan kurang. Gak kamu, jangan bicarain orang lain deh, aku yang selalu merasa not enough gitu guys. Kurang pintar, kurang berhasil, kurang cantik, kurang cepat, dan kurang segalanya. Padahal ya guys, mungkin yang kurang bukan diri kita, tapi cara kita memandang diri kita. Dan ayo kita mulai obrolan ini dengan tenang. Ambil hal positifnya ya guys. Kenapa sih menerima diri itu sulit banget? Kenapa guys? Tulis di bawah sini kalau kamu tahu alasannya, kalau kamu sudah pernah merasakan dan kamu tahu solusinya gimana. Tulis di bawah sini biar semua orang bisa baca, terutama aku dan teman-teman kita yang pernah mengikuti selalu audio kehidupan ini guys. Jadi menerima diri itu sulit karena sejak lama kita diajarkan untuk membandingkan. Ada nilai, pencapaian, dan penampilan, bahkan cara hidup selalu diukur dengan standar luas. Sebenarnya aku bahas ini tuh udah sering banget guys, tapi nggak spesifik untuk tidak menerima diri. Jadi kalau kamu mendengar audio kehidupan ini dengan mirip-mirip pembahasannya, tapi hari ini kita bakal bahas tentang spesifik lagi gimana caranya untuk menerima diri dan merasa cukup gitu pada diri kita ya guys. Lalu tanpa sadar kita tumbuh dengan keyakinan bahwa diri kita baru layak diterima itu kalau sudah memenuhi ekspektasi tertentu. Jadi kayak ada beberapa syarat, nah baru kita diterima. Itu yang kita pikirkan, ya kan? Pernah nggak kamu seperti itu? Komen di bawah sini guys. Dan akibatnya adalah kita terus mengejar versi ideal yang tidak pernah selesai. Gak tahu ujungnya tuh kemana, gak tahu guys. Ada nih guys perbedaan menerima diri dan pasrah aja. Nah, banyak orang takut menerima diri karena mengira itu berarti menyerah atau pasrah. Padahal menerima diri bukan berarti berhenti untuk bertumbuh, bukan stop atau nge-stuck di satu titik. Dan menerima diri adalah titik awal bertumbuh dengan arah yang sehat. Atau bisa kita pikir tuh kayak lebih sehat dari kemarin karena kita sudah menerima diri kita. Kamu berhenti memusuhi diri sendiri tapi tetap bergerak maju. Nah gitu loh guys maksudnya. Kemudian ya guys, sebagian besar rasa tidak cukup datang dari suara di kepala kita sendiri, suara yang sering lebih kejam daripada orang lain. Suara ini biasanya terbentuk dari pengalaman masa lalu. Kayak kita pernah merasa penolakan, kita pernah merasa kegagalan atau perbandingan yang terus-menerus. Kayak realistis aja deh, dompet aku lebih tipis dari dia. Nah, itu yang mungkin pernah kamu ucapin. Dan menerima diri berarti belajar berdamai dengan suara-suara ini loh guys. Bukan mematikannya secara paksa. Bukan kita suruh, stop deh pikirin seperti itu, enggak. Tapi kita belajar untuk berdamai, oh memang bener aku seperti itu. Padahal kan dari permasalahan itu ada solusi ya. Jadi kita harus belajar
untuk melihat diri kita itu secara utuh guys. Kita sering banyak melihat kekurangan, tapi lupa bahwa diri kita juga punya sisi baik. Dan menerima diri berarti mengakui keduanya. Mengakui bahwa kelebihan dan kekurangan tanpa membesar-besarkan salah satunya. Jadi hidup tuh memang 100%, 50 kurang dan 50 lebih. Kita guys, kamu itu manusia, bukan produk yang sempurna, karena sempurnanya milik Tuhan. Nah, gimana cara melepaskan standar orang lain? Tidak semua standar hidup cocok untuk semua orang. Standar aku gak cocok di kamu, begitu pula standar kamu gak cocok di aku guys. Ketika kamu memaksakan standar orang lain hidup ke hidupmu, yang terjadi adalah bukan kemajuan, bukan kita yang maju kalau kita ikutin standar orang, tapi kelelahan. Bisa jadi kelelahan itu berkepanjangan guys. Dan merasa cukup dimulai saat kamu berani memilih standar yang sesuai dengan kapasitas dan nilai hidupmu sendiri gitu. Dan apa sih yang bisa dilakukan agar kita bisa menerima diri kita? Nah, ada beberapa langkah sederhana tapi konsisten kita harus lakukan ya guys. Yaitu berbicara lembut ke diri sendiri. Saat kita bicara ke diri sendiri itu harus lembut. Jangan memaksa, jangan kasar. Dan berhenti membandingkan proses hidup kita. Dan memberi ruang untuk istirahat tanpa rasa bersalah. 3 hal ini guys. Hal-hal kecil ini pelan-pelan membangun rasa aman dalam diri kita loh guys. Kayak merasa cukup bukan berarti tidak punya mimpi. Merasa cukup bukan berarti berhenti punya keinginan. Bukan berarti kita nggak punya wish, kita nggak punya hope, kita berhenti, kita stuck, kita nggak punya masa depan gitu, bukan. Merasa cukup berarti kamu tidak membenci dirimu di proses menuju mimpi itu. Jadi kamu menghargai dirimu hari ini sambil tetap melangkah. Gak apa-apa kok kalau melangkahnya pelan-pelan. Gak apa-apa kok kalau masih di tangga kedua, ketiga, atau belum sampai ke tangga 10, gak apa-apa. Tapi kita menghargai diri kita dan kita tetap melangkah jalan. Seenggaknya kita udah bertahan, kita udah mau memaafkan diri kita, dan kita sudah mau berani mengambil keputusan yang memang itu adalah tantangan bagi kita. Itu udah keren banget guys. Dan dampak menerima diri dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kamu mulai menerima diri itu kayak gini guys. Keputusan kita lebih ringan dampaknya, ya kan? Kayak relasi kita tuh lebih sehat, teman-teman kita tuh lebih sehat karena kita udah menerima diri kita guys. Tekanan batin itu berkurang, overthinking itu berkurang, sakit hati itu berkurang. Kamu hidup lebih selaras dengan dirimu sendiri. Dan rasa cukup membuat hidup terasa lebih ringan. Gak punya beban, gak punya hutang, gak punya yang kita kejar. Walaupun sebenarnya kita ada impian yang harus kita kejar. Bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi melawan diri sendiri. Cukup bukan akhir perjalanan, tapi fondasi yang kokoh gitu ya guys. Jadi menerima diri adalah perjalanan seumur hidup. Dan perjalanan itu adalah proses. Ada hari dimana kamu kuat, ada hari dimana kamu lelah banget. Dan itu tidak apa-apa guys. Ada hari dimana kamu kayak ingin menangis, ada hari kayak dimana kamu ingin makan makanan kesukaan kamu untuk mood kamu itu bangkit lagi, untuk mood kamu itu berbenah lagi, baik lagi gitu. Dan itu gak apa-apa guys. Dan semoga ya guys, siapapun kamu yang mendengarkan audio kehidupan ini, semoga banget kita tuh bisa menilai nilai-nilai yang ada pada diri kita tuh yang baik-baik, gak melulu dengan yang buruk-buruk. Jadi cara menerima diri dan merasa cukup untuk diri kita itu mulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Dan stop membandingkan apapun yang kamu punya dengan orang lain guys. Karena kita sibuk mengejar versi diri yang sempurna, padahal kita butuhin adalah just not perfect. Tapi yang kita butuhin adalah kita merasa cukup tanpa menyiksa diri kita sendiri. Dan setelah obrolan ini, semoga kamu tidak lagi terlalu keras pada dirimu sendiri.
Dan terima kasih sudah menemani audio kehidupan di pengalaman manusia yang satu ini ya guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga diri kamu dan pelan-pelan jangan paksa diri, kita semuanya proses, dan hargailah setiap proses yang kamu sedang alami. Bye bye guys, semangat terus ya, karena kita selalu berproses di setiap harinya. Bye bye.